شفاعته لكل هول من الأهوال وقدره يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والتقى والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana dalilan wa imaman lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Bintara 14, akhina fillah Ki Haji Ahmad Faisal nata'anallah bitul hayati, segenap para guru-guru, para asatidz, para sesepuh, pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ahbab, sampai di halaman 106 ya. Wa'dul akhirah, janji akhirat. Saya mutola'ah, saya siapkan sekitar 5 halaman ini. Mudah-mudahan mencapai target. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Janji akhirat. Mithlu hadhihi al-hurub allati tafasshat bainal muslimin al-an, katanya. Seperti peperangan-peperangan yang tersebar, ya, yang terjadi sekarang ini di antara kaum muslimin. Yu'atibuhumullahu fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala mencaci mereka, ya. Allah mengatakan apa? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana kalian kafir? Ya, kalau dalam tafsir Safatul Tafasir, kaifa tajhaduna, katanya, Al-Qur'ana al-munazzal ala nabiyikum. Bagaimana Anda ingkar kepada Al-Qur'an? Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kalian, dan Nabi masih hidup, ya. Wahyu belum berhenti. Ayat ini khusus kepada kaum Aus dan Khazraj, yang ketika itu, ya, mengalami dekadensi keimanannya. Wa kaifa takfurun, bagaimana kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tutla alaikum, padahal antum udah baca, udah pahami, udah dengar ayatullah, ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian masih ada nabi, masih hidup, ya. Kalau sekarang nabi udah kagak ada, ya. Dulu nabi ada aja, ada sahabat yang, ya, ingkar. Kaifa narji'u kuffaran wa fina al-Qur'anu, katanya. Bagaimana kita kembali kepada kekafiran dan di kita ini ada Al-Qur'an. Fihi shifaa'un wa rahmatun. Di dalam Al-Qur'an ada obat, ada rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minina 'alad dawam. Ya. 'Alad dawam, continue. Lil mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Artinya Al-Qur'an senantiasa menjadi obat, menjadi rahmat terus-menerus bagi orang mukmin. Wa fina sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati akhbara fiha an kulli syai'in sayahdutsu lana fid dunya ila an taqumas saah. Di tengah-tengah kita juga masih ada sunnah Rasulullah. Ya, kalau dulu masih ada Rasul, kita sekarang masih ada sunnah Rasulullah. Allati akhbara fiha, yang akhbara, ya, yang mengkhabarkan, memberitakan di dalam hadis-hadis baginda Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah, ya, an kulli syai'in, tentang semua, ya, atau segala sesuatu yang sayahdus, akan terjadi. Kan Nabi gambar, saya ti ala ummati zamanun, akan datang tuh umatku gini begini gini tuh, ya. Akhbar al-mughayyabah, yang ke depan Nabi sudah prediksikan terjadi. Jadi apa, di dalam hadis, ya, sudah Nabi beritakan segala sesuatu semuanya yang akan terjadi kepada kita di dunia ila antakum as-saah, sampai, ya, berdirinya atau terjadinya hari kiamat. Wa bayyana kulla syai'in yahdutsu fi hadhil ayyam, dan juga, ya, abayana, Rasul menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi fi hadhil ayyam, di hari-hari ini.
wa ma ba'daha, dan setelahnya, ila ayyarithallahu azza wa jalla al-arda wa man 'alaiha, sampai Allah mewariskan bumi, ya, dan orang-orang yang berada di atas bumi. Wa nahnu na'rifu min dimni bashariyatihi sallallahu alaihi wasallam walati walhamdulillah, dan kita mengetahui, ya, dari kandungan berita-berita gembira baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wallati qaruba awanuha, yang alhamdulillah, kata dia memuji Allah, ya, waktunya itu sudah dekat. La taqumu sa'atu hatta tuqatilul yahuda hatta yaqula. Ini benar-benar terjadi, Bapak-bapak. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi, katanya, hatta tuqatil yahuda, sampai Anda memerangi orang-orang Yahudi. Makanya ini kita harus terus itu mendukung perjuangan Palestina itu. Yahudi harus terusir itu, ya. Netanyahu harus dihukum itu. Bukan lagi manusia itu. Ya, ngebunuhnya bukan yang 1-2, jutaan manusia, sampai yang sipil, anak-anak kecil, ibu-ibu semua dibunuh. Ya, kita mendukung itu, bikin status semuanya. Ya, bela Palestina, Palestina merdeka. Nah, begitu tuh kita nulis itu ada muatan nilai nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling enggak kita berpihak kepada kebenaran. Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar, seluruh makhluk ikut tuh berupaya memadamkan api, sampai semut niupin, burung pipit bawain air setetes. Padahal apa sih pengaruhnya dengan api yang begitu gedenya, segede gunung, ya, berhari-hari kagak mati-mati. Apa jawabannya? Kagak, aku berpihak kepada Nabi Ibrahim, aku berpihak kepada kebenaran, gitu ya. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yakula, ya, al-hajaru, sampai nanti batu itu berbicara. Jadi nanti lagi perang itu, ya, orang Yahudi ngumpet di balik batu tuh. Hatta yakula al-hajaru wara'ahu al-yahudiyyu, sampai batu berbicara, ya, yang di belakangnya ada orang Yahudi lagi ngumpet. Ya Muslim, hada Yahudiyun. Orang Muslim, ini di belakang saya ini ada Yahudi nih. Nah, kemplangin aja, tembak, matiin. Ya. Warai, di belakang saya, faqtulhu. Karena dikemplang langsung dibunuh. Ya. Limadha qaruba waqtuha wa mata takun. Ya. Waktunya sudah dekat, dan kapan itu terjadi? Kita berdoa mudah-mudahan segera selesai nih, habis Yahudi itu, ya, keluar daripada bumi Palestina. Nas'alul Qur'ana, kita bertanya kepada Al-Qur'an. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'thana 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Ketika datang janji itu, ya, yang aulahuma, yang lebih utama daripada keduanya, ba'tsana, diutuslah kepada kita, alaikum, atas kalian, ibadan, hamba-hamba lana, hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya keberanian, yang punya kekuatan, fajasu khilalad diyar, mereka semuanya menjadi jasus, mata-matai, ya, khilalad diyar, dia tempat-tempat itu, ya. Wa kana wa'dam maf'ula, dan adalah janji Allah itu pasti itu. Aina hiyal an, di mana itu sekarang? Mesir, ada di Mesir katanya. Nah, beliau kan orang Mesir. Faqad asbahal jaysudul ba'sis syadid,
Tentara Mesir itu menjadi tentara yang sangat berani dan sangat kuat. Kan dulu intelijen itu terbaik ketiga, ya. Setelah Amerika, Perancis, Mesir tuh. Mesir ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis disebutkan, ya. Lakin qabla dzalik lam yakunil jaishu dzul ba'sis syadid. Tetapi sebelum itu belum ada tentara yang memiliki keberanian, ya, memiliki kekuatan. Alladzi sayuharibul yahuda mawjudan, yang memerangi orang-orang Yahudi yang ada ini. Wal an walhamdulillah, sekarang alhamdulillah segala puji bagi Allah. Asbahal jaisu, ya. Asalnya harusnya za, ya. Za ba'sin syadidin. Jadi khabarnya asbah. Asbah teman ina, ya. Benar. Asbahal jaisa dzu ba'sin syadid. Sekarang alhamdulillah tentara Mesir itu punya keberanian, kekuatan, ya. Siyatuhu yura'abul alam kullahu. Keberadaannya, sinyal-sinyalnya itu membuat takut seluruh dunia. Wa dzalika lina'rafa annahu qad anal awanu. Hal itu telah kita ketahui bahwa telah datang waktunya litahqiqi qaulin nabiyil adnan sallallahu alaihi wasallam, untuk merealisasikan sabda Nabi al-Adnan sallallahu alaihi wasallam, alladzi dzakarnahu qabla sutur, ya, yang baru saja kami sebutkan sebelumnya di atas. La taqumu sa'atu hatta tuqatil yahuda. Ya. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita ini masru ini. Wa kaifa yata'atta dzalik? Bagaimana hal itu bisa, ya, bisa ada itu? Ya'ti unasun ma'ahum ba'sun syadid. Datang manusia bersama mereka dengan keberanian dan dengan kekuatan. Wa madza ma'ahum fil ba'sis syadid? Ada apa bersama mereka? Mereka kok tetap punya keberanian, punya kekuatan. Ma'ahum sawarikhun. Mereka punya roket-roket. Ya. Wa ma'ahum hamilatut ta'irat. Dan bersama mereka punya apa? Pengangkut-pengangkut pesawat. Bapak-bapak, sekarang ini pesawat udah gede banget. Ada lagi rumah pesawat yang bawa pesawat sekian. Ya. Ini tafsirnya tafsir modern. Kapal induk, benar. Kapal induk. Ya. Wa ma'hum kullul aslihatil asriyatil haditsah. Dan bersama mereka, ya, semua senjata-senjata modern, masa kini yang modern. Ya, makanya kita benar harus beli alusita yang modern. Belinya jangan yang bekas-bekas, kalah terus. Yang udah bekas-bekas dibeli kalah yang baru. Banyak untungnya, ya, maka. Allati yastati'una ayyujabihu biha, ya, yang mereka mampu, ya, biha, dengan senjata-senjata yang modern yang masa kini itu, yujabihu, menghadapi haula'il ladzina jahazahumul kuffar, menghadapi orang-orang yang telah disiapkan oleh orang-orang kafir, liyadkhulu 'alal muslimin, untuk masuk kepada negara orang-orang muslim, wa yahtalluna baldahum, dan mereka menjajah negara-negara mereka, wa yajlisuna fi uqri darihim, dan mereka duduk di pusat-pusat pemerintahan mereka, wa yu'linuna al-harba 'alal muslimin, dan mereka terus mengumumkan perang kepada orang-orang muslim. Harbun la tanfa'u bi muzaharatin, ya, menghadapi peperangan kagak bermanfaat dengan hanya demo-demo saja.
Ya, emang harus disiapin juga, emang harus punya pesawat tempur, tentara yang ini, ya strategi. Karena lawan kita musuhnya udah gede, udah luar biasa senjatanya tuh. Setuju juga tuh ya, Pak Menhan, Pak Prabowo, kita harus siap-siap kalau kita dicaplok, harus punya senjatanya. Walakin tahtaju ila, ya katanya yang namanya demo-demo itu kagak bermanfaat dalam hal perang mah. Tapi kita harus tahtaju, harus memerlukan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Dan persiapkanlah, ini makna saja pahamannya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang Anda, yang kalian miliki. Jadi benar harus punya senjata-senjata modern, ya. Al-Anfal ayat 60. Fabadal amru yattadihul an. Nah, sekarang mulai jelas dah. Ya. Kita setiap negara maka memang harus punya itu senjata-senjata modern, ya, untuk membentengi paling kagak kedaulatan negaranya. Hakut taqwa. Sekarang hak kebenaran ketakwaan. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka Allah akan hudiya, maka dia akan hudiya, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Ai man yastamsiku bima bainahu wa bainallahi min silatin, ya, qalbiyah. Artinya orang yang berpegang teguh dengan apa yang ada, ya, antara dia dan Allah, min silatin qalbiyah, berupa apa? Punya silat, punya hubungan hati yang kuat sama Allah. Jadi bapak-bapak nih ngadepin apa aja di rumah selalu aja senderin hatinya sama Allah. Nabi itu ada masalah langsung apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Yang Maha, yang Maha hidup tuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hammun aw ghammun, Nabi kalau dapat kesulitan, kebingungan, Nabi langsung ya Allah, ya Allah. Ya. Artinya orang yang berpegang teguh dengan apa yang ada di antara dia dan Allah berupa kekuatan hatinya. Wa min rabitatin imaniyah, dan keterikatan imaniyah. Taj'alullaha azza wa jalla daiman minhu ala bal. Ya. Hatinya itu, keterikatan itu menjadikan Allah senantiasa itu ala balin, ada dalam pikirannya, hati. Arti apa-apa ke Allah, jangan bapak-bapak apa-apa ke manusia. Tenang ada bos, tenang ada orang tua, bukan, jangan ada masalah itu. Tentang rezeki tawakal sama Allah, ya. Tentang urusan-urusan yang kita lihat ini ada fadlun apa masalah, ada tafwid, serahkan kepada Allah. Tentang takdir ridho kepada Allah. Ada itu dia. Ya. Tentang rezeki tawakal kepada Allah. Allah. Baik. Wala ya'zamu, itu Allah ya. Subhanahu wa ta'ala an qalbihi nafasan wal aqal. Jangan memisahkan kepada Allah dari hatinya satu nafas pun, wal aqal, atau yang lebih kecil lagi. Idza jalasa yatadzakkaru annallaha yarahu. Nah, ini Bapak-bapak hadirkan nih. Apabila kita duduk, hadirin Allah melihat kita. Wa idza taharraka la yataharraku li amrin illa idza alima anna fihi ridha lillah. Apabila kita bergerak, jangan bergerak, ya, kepada satu perkara urusan, ya,
illa kecuali idza alima, apabila dia menyadari bahwa dalam perkara itu ada ridho Allah. Bapak, jadi semua yang kita lakukan ingat langsung kita ininya ke Allah gitu. Kalau dalam kitab Risalah Ma'awana itu disebutkan tuh, seseorang tidak akan sampai kepada Allah sebelum dia mengikuti manhaj salafus saleh. Apa dia? Dalam hal-hal amal-amal zahiriyah dia harus takalluf qulubihi bil hudur ma'allah. Semua bapak-bapak ngapain aja berbentuk amal-amal zahiriyah harus memaksakan itu menghadirkan Allah dalam hatinya. Di batinnya terus bekerja. Kalau bahasa orang sufi, raganya berhadapan dengan misalnya kita di kantor dengan kertas-kertas, bapak-bapak yang di pabrik misalnya bengkel dengan besi-besi, atau kita pelayan umat dengan manusia, tapi hatinya bersama Allah. Takalluf katanya, ma'atakallufil hudur ma'allah, memaksakan menghadirkan Allah di setiap amal-amal zahir kita. Jadi kalau Allah ridho kerjain, Allah kagak ridho jangan kerjain begitu. Jadi neracanya ke Allah langsung. Wa idza qala la yaqulu qawlan illa idza alima anna Allah yuhibbu hadzal qaul wa yardah. Apabila berbicara jangan berbicara satu perkataan pun kecuali jika dia mengetahui menyadari bahwa Allah cinta dan ridho kepada perkataannya. Bapak-bapak kalau pengen ngomong waktu pikirin. Dan saya ngomongannya nyakitin orang, Allah jadi gede sama kita ntar marah-marah. Kita mau berbuat, pikirin ini bagus apa kagak. Ada hadisnya tuh. Idza arada an taf'ala amran fatadabbar awaqibahu. Apabila Anda ingin melakukan satu sikap perbuatan, pikirin dulu, renungin baik-baik. Awaqibahu kesudahannya. In kana khairan, jika berbuah kebaikan kerjain. Sebaliknya in kana syarran, jika jelek pantahi, cegah tuh. Pengen ngomong mikir dulu, namanya itu. Bapak-bapak pernah nggak ada orang kan ngomong ceplos-ceplos aja nggak dipikirin, akhirnya istrinya nangis dari rumah. Gara-gara kita ngomongnya sembarangan, istri kita nangis, sedih. Gara-gara lisan kita yang kagak terjaga. Jangan ngomong apa-apa kecuali sadari Allah ridha. Jangan bergerak berbuat apa-apa kecuali Allah ridha, gitu ya. Wa haula'i humul ladzina wasafahumullahu faqala. Mereka adalah orang-orang yang Allah gambarkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini namanya uslub maf'ul mutlaq ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qila, dikatakan ya Rasulullah, wa ma haqqa tuqatih. Ya Rasulullah, apa sih esensi pemahaman haqqu tuqatih? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyudhkara fala yunsa. Selalu ingat sama Allah, jangan lupa. Wa yuta'a fala yu'sa. Yuta'a dia taat sama Allah, fala yu'sa, jangan maksiat. Kata Khalifah Syekh Utsman bin Affan, in kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Hubungannya nanti hub ma'rifah. Jika cintamu benar kepada Allah, pasti engkau akan taat sama Allah. Masalahnya cinta kita sama Allah belum sempurna. Nanti sholat nanti kagak, nanti hudur nanti kagak. Amalnya masih karena orang aja, belum karena Allah. Kita perbaiki sama-sama agar amal kita lillah karena Allah.
haqqat taqwa, ya, takwa yang sebenar-benarnya. Wa dawamul muraqabati li ma'iyatillahi, dan terus-menerus melakukan muraqabah, ya, untuk kebersamaan bersama Allah. La khasaha Allahu fi jumlatin wahidah. Allah ringkas tuh dalam satu bingkai, satu jumlah, fi kitabillahi jalla fi'ulah, dalam ayat Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini surah Al-Hadid ayat 4 ini. Ya. Dan dia bersama Allah di mana saja, ya, kalian berada. Bisa nggak tuh Pak? Ini Junaidi Al-Baghdadi, ulama besar, ya. Itu dari umur 7 tahun dia melatih dirinya. Datang ke gurunya, ya guru ajarin saya. Dikasih amalan, baca ini, Allah, 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 begitu. Tiap malam 10 kali aja. Lalu Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Ini redaksinya dari Abdul At-Tusturi yang Junaid Al-Baghdadi. Terus ada perbedaan sedikit, ada yang mengatakan Allahu muttaliun alayya pakai kata ittala'a, mana yang sama, ya. Allahu Allah, ada Allahu ma'i, ya. Saya pakai Allah ma'i aja biar mudah. Ada ayatnya juga wa huwa ma'akum. Diamalin tuh selama 40 malam. Ya, Bapak amalin selama 40 malam. Lalu datang ke gurunya, ya Syekhi, laqad wazabtuha arba'ina lailatan. Saya sudah ngamalin selama 40 hari. Ya, 40 malam. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu yunazirak wa idza kana Allahu syahidak fa kaifa anta Allah. Junaid, kalau Anda sudah merasakan selalu bersama Allah, selalu dilihat Allah, selalu diawasi Allah, bagaimana lisannya bisa dosa, matanya dosa. Ya, jadi bapak-bapak ini harus apa? Menghadirkan di setiap amal-amal kita, ya, hadirkan Allah, muraqabah, musyahadah, insyaallah selamat dunia akhirat. Ya. Kenapa banyak maksiat? Karena Allahnya kagak ada dalam dirinya, hilang. Idza wasala al-insanu ila hadzal hal, apabila manusia sudah sampai kepada maqam ini, hal ini, faqad wasala, ya, faqad wasala li haqqit taqwa, maka dia telah sampai kepada makna takwa yang sebenar-benarnya. Wa taqwa al-aqwa allati bayyanaha Allah azza wa jalla wa hiya li ahlil khususiyyah. Takwa yang paling top, katakanlah, yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada ahli khususiyat, ya, para orang yang arif billah ini, ya. Ammal awamu faqalu, ya, kalau orang awam mereka mengatakan wa may yaqwa ala hadza, siapa yang kuat atas ini, fa anzalallahu azza wa jalla, Allah menurunkan fattaqullaha mastata'tum, takwalah Anda kepada Allah sekedar kemampuan Anda, sekedar, ya. Beda dengan ini haqqu tuqati, benar. Fahuna maqaman, di sini ada 2 maqam. Ya, ini maqam bicara tentang maqam manzilah, kedudukan seorang hamba di mata Allah. Maqamul awam, makamnya orang awam. Wa hadza yattaqillaha ala qadri istita'atihi, dia takut kepada Allah atau dia takwa kepada Allah hanya sekedar sekemampuannya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani, ya, manusia jiwa kecuali dengan usahanya. Wa maqamul khawas huwa kama qult, ya, yuraqibullaha azza wa jalla 'ala dawam. Adapun makamnya khawas itu sebagaimana saya katakan, senantiasa muraqabah kepada Allah 'ala dawam, ya, bukan hanya mastata'tum, tapi setiap saat,
Setiap maka zikirannya pada situ likuli sakanatihi, diamnya, wa harakatihi, geraknya, ya, semuanya bersama Allah. Wadah iman, dan senantiasa apa tuh? Yarinnu fi ufqi qalbihi, itu selalu berdetak, bunyi terus, ya, di ufuk, di atas hatinya apa? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya Allah. Tidak ada pembicaraan yang dirahasiakan oleh 3 orang kecuali Allah rabi'uhum, yang keempat. Nah, Bapak selalu begitu merasakan tuh. Kita sendiri ada Allah 2. Kita berdua ada Allah bertiga. Kita bertiga ada Allah yang keempat. Ya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan yang dilakukan oleh 5 orang, ingat ada Allah yang ke-6-nya. Wala adna min dzalik, dan tidak kurang dari hal yang demikian itu. Wala aktsar, atau yang lebih banyak. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah selalu bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Yash'uru bistimrarin, dia merasakan senantiasa istimrar, terus menerus. Annallaha yattali'u alaihi wa yarah, Allah senantiasa melihat dia, ngawasin dia. Bapak-bapak berangkat dari rumah ke sini, ya, jaga tuh. Kalau sikapnya mungkin terjaga, tapi pikiran sama hati yang paling susah. Jaga kebersihan hatinya, jangan sampai ada amradul qulub, ya. Lihat harta orang lain, tetangganya, tahu iri, dengki, jaga tuh, ya. Upayakan kagak boleh di hatinya ada ghil, ghish, ya. Kata Nabi, jika Anda mampu, maka kerjakanlah setiap pagi dan sore apa? Hati kita bersih daripada iri, dengki, benci kepada orang lain. Nah, itu ibadah luar biasa. Wa azunnu annakum ta'lamuna jami'an, dan aku memastikan bahwa kalian semuanya tahu anna khairata ashabi, khiyarata, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang pilihan, humul ladzina wasalu ila hadzal maqam, mereka adalah orang-orang yang telah sampai kepada maqam ini. Wa tahki siratul itrah mawaqifan masyhudatan lahum fi hadzal maidan, dan sirah al-utrah, sejarah nabawiyah, ya, yang harum itu telah menceritakan bagaimana mawaqif, posisi-posisi penting para sahabat-sahabat Nabi dalam, ya, dalam hal ini. Wa khairatu ahli Islam fi kulli zamanin wa makanin, dan orang-orang pilihan ahli Islam di setiap waktu dan tempat, alladzina nusammihim, yang kita menamakan mereka itu al-auliya was-salihin. Al-auliya was-salihin, jadi maf'ul bih dari nusammihim, ya. Mereka adalah para wali-wali Allah, para orang-orang salih, wal arifin, para arif billah. Jamaah ada kitab namanya Tahqiqu Ahlil Ma'rifah, punya Ahmad Saidi Ar-Rifai. Itu saya kumpulin semua kalimat yang punya makna arif billah sama ma'rifah. Saya kumpulin jadi satu buku, saya kasih nama Durratul Ma'rifah, Mutiara Ma'rifah. Saya coba terjemahkan bersama mahasiswa saya, ya, di dalam materi terjemah, nanti jadi buku itu. Ya, semuanya muatan tentang ma'rifah kepada Allah. Itu bahasanya emang tinggi itu, ya. Taib. Nyambung ya ceritanya ya. Seru ini ya. Taib. Jadi para orang-orang pilihan dalam Islam, di setiap waktu dan tempat, mereka lah yang kita sebut dengan para aulia, para orang salih, para arifin billah, alladzina wasalu ila hadzal maqam, orang-orang yang telah sampai kepada maqam ini, maqam haqqut tuqatih, maqam selalu yuraqib, ya, bersama Allah. Walladzi yuraqibu Allah azza wa jalla 'ala dawam,
dan orang yang senantiasa muraqabah kepada Allah di setiap saat. Continue. Wa yaj'alul khalqa khalfa zahrihi. Ya, mereka selalu menjadikan makhluk di belakangnya. Wala yanzuru ila qawlihi aw fi'lihi illa ila rabbih azza wa jalla. Kagak pernah melihat kepada perkataan orang lain, perbuatan lain, pujiannya, ya, illa kecuali ila rabbih. Jadi bapak-bapak ngapain aja, ya, niatin apa? Ke Allah gitu. Jadi amal soleh. Jangan pengen dipuji Pak Kiai, Pak Ustadz, jangan. Atau tetangga, enggak, itu capek itu gitu doang ibadahnya. Bertahun-tahun hanya karena orang aja. Muasin nafsunya aja, jangan. Ya. Wa ma'anahu qad wasala ila hadzal maqam illa annahu ya'lamu ilmal yaqin, ya. Wa ma'anahu, meskipun qad wasala ila hadzal maqam, mereka telah sampai kepada maqam ini. Illa, melainkan annahu ya'lamu ilmal yaqin, mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya annal qalba baina usbu'aini asabi'aini min asabir rahman, bahwa hati ini ya di antara dua jemari daripada jemari-jemari Allah yang Maha Rahman. Yuqallibuhu haitsu yasha, Allah bolak-balik tuh, ya, tergantung maunya Allah. Khaifun, ya, ada rasa ketakutan. Wa man khafa salim. Ya, bapak-bapak kalau juga ada segala macam urusan, ya, udah tauhid kepada Allah, serahin, tawakal. Bapak begini ya, ini tauhid tasawuf juga. Imam Ghazali bilang, kalau kita melakukan sesuatu atau pengen apa-apa, dikasih fadlun, ada maslahah. Fadl itu kedudukan, jabatan, uang, nikmat dah, maslahah. Belum tentu orang Allah kasih fadlun tapi maslahah buat dirinya. Contoh, bapak-bapak tahu punya uang 3 miliar. Wah, itu fadlun. Beli mobil macam-macam. Maslahah buat dirinya bukan semakin dekat sama Allah tapi semakin jauh. Ya. Kita pengen dapat fadlun, dapat maslahah, dapat karunia Allah, diangkat derajat. Jadi ketua dewan, bagus banget. 3 bulan di penjara. Masalah enggak? Enggak masalah. Nah, kita pengen dapat fadlun, dapat masalah. Ya. Jadi waman khafa salima, orang yang dia tidak takut sama Allah, dia akan selamat. Khaifun min su'il khatimah, dia takut dari apa? Su'il khatimah. Khaifun minal makril ilahi, dia takut dari makarnya Allah. Khaifun min qaulillahi azza wa jalla, dia takut dari firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ya, Allah akan menghapus apa yang Allah kehendaki dan apa yang telah Allah tetapkan. Wa indahu, dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab. Nah, ini ummul kitab, bahasa lainnya lauhil mahfuz. Apa tuh? Catatan-catatan tentang semua apa yang telah kita lakukan di alam ini, ya. Lauh itu katakanlah seperti papan besar. Mahfuz itu yang terjaga. Artinya catatan kita itu kagak bakalan rusak. Ya, kali kena air catatan hilang, pas di hari kiamat catatan luntur, kagak, terjaga. Nah, nama lain daripada Lauhil Mahfuz disebut Kitabun min qabl. Ya. Yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga Kitabul Maknun, yang keempat Kitabul Mubin. Itu maknanya sama, di mana Lauhil Mahfuz. Kata Lauhil Mahfuz kurang lebih ada 13 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu ya. Alladzi basyarahu hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, yang telah Nabi beritakan kabar gembira, ialah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Indama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, ketika Nabi memasuki masjid.
Wa ihda yadayhi ala Abi Bakrin wal ukhra ala Umar. Salah satu dari kedua tangannya, tangan kanannya ngerangkul Sayyidina Abu Bakar, kirinya Sayyidina Umar, masuk masjid bareng-bareng. Ya, kegambaran ke Pak? Pak Kiai ini masuk masjid ada antum berdua dipeluk dirangkul gitu. Seneng enggak, Pak? Seneng dong, jalan bareng soleh yang ya. Kemudian faqala, Nabi berkata, hakadza nub'atsu yaumal qiyamah. Demikianlah nanti kita dibangkitkan dari hari kiamat, pada hari kiamat bareng-bareng sama Nabi. Ya. Dapat syafaat, keberkahan. Wa ma dzalika kana yaqulu. Ya. Dan dalam kondisi itu juga Nabi mengatakan, la aminu min makrillah. Saya kagak aman daripada makarnya Allah. Walau kanat ihda qadamai fil jannah, walaupun salah satu kakiku berada di surga. Ini saking cintanya Nabi sama kita nih. Bukan Nabi dulu lama sujud. Didatang malaikat, ya Rasulullah, apa gerangan kau begitu lamanya sujud? Ya. Nabi bilang, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya kagak ridho ya Allah nanti ada satu aja umatku yang masuk neraka. Bapak-bapak, Rasulullah udah bilang gitu sama Allah. Makanya kita syukurnya banyak selawat. Ya Pak, ini pesan-pesan selawatnya jangan 3 biji, 1000. Ya, Abdul Hasan Asyadzili itu setiap pagi 1000, sore 1000. Itu ada asarnya baru. Nanti apa? Ghasyiyat lahu anwarul ma'rifah. Ya, ghasyiyat lahu ulumul ma'rifah wa anwarul qurb. Dipenuhi dari kita cahaya-cahaya dekat sama Allah. Hatinya penuh dengan ma'rifah. Selawatnya saya ceritakan dalam kitab saya ini, selawat yang paling afdol selawat apa saja. Yang penting hatinya hudur bersama Rasulullah. Ada hub, ada cinta sama Nabi. Selawat bentuk taat kita sama Allah, disuruh selawat bentuk cinta kita sama Nabi, dan kita nanti butuh syafaat Rasulullah. Ya, saya udah catat kalau nanti sampai ini ada selawatnya Nabi Musa alaihissalam. Pengen banget menjadi umat Rasul, Allah wahyukan udah selawat aja begini nih, ada selawat nanti. Kalau seandainya sampai nih, saya sampai nanti dikit lagi. Kemudian sahibul ismah Nabiullah Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdal salatu wa atamus salam, kana kullu ma yatamannahu. Nih ya, pemilik ismah, artinya orang yang selalu terjaga. Siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, dan nabi kita afdal salatu wa atamus salam. Kana kullu ma yatamannahu. Jadi keduanya itu semua yang diinginkannya adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah saya dalam kondisi muslim. Wa alhiqni, dan ikut sertakanlah saya Allah selalu bersama orang-orang yang soleh. Ya, saya itu menulis buku tuh tentang orang soleh itu. Kalau yang bahasa Indonesianya saya kasih nama tasabbahu bil kiram fa inna tasabbaha bil kirami kiram. Ikutilah, contohlah orang-orang yang mulia, dengan mengikuti mencontoh orang-orang yang mulia Anda akan mulia. Saya bicara dulu tentang makam orang-orang soleh, rahasianya, berkah bertetangga dengan orang soleh, berkah duduk di majlis orang-orang soleh. Baru saya angkat tentang 4 sahabat, 4 a'immah, lalu ahli-ahli tafsir, ahli-ahli hadis, ahli fikih, ahli lughah, sama ahli tasawuf. Paling banyak ahli tasawuf. Nanti ahli tasawuf saya pisahin jadi buku sendiri itu. Ya. Semuanya apa? Belajar. Nahnu namsyi ala qadami rajul. Kalau kita pengen sehat, selamat, sukses, harus berjalan mengikuti apa? Metode orang-orang yang saleh. Tasabbuh, ngikutin dah, ya. Maka diceritakanlah tentang sirah Nabi, sirah Nabi Ibrahim.
orang-orang soleh apa? Agar kita naqtadi wa nata'assa bihi, mengikuti dan mencontohnya. Maka Nabi bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ngikutinnya bukan hanya zahir, tapi apa? Zahir dan batin. Jaga hatinya untuk selalu bersama Allah, ya. Kemudian contoh berikutnya, Sayyiduna Ibrahim Khalilun al-Khalilu wa abna'uhu at-tayyibun al-mubarakun. Ya, Nabi Ibrahim, pemimpin kita Nabi Ibrahim, kekasih Allah, dan para anak-anaknya yang baik, yang penuh dengan keberkahan. Madza kana du'auhu li auladihi? Apa doa dia kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya? Wa madza kanat wasiyatuhu li auladihi wa ahfadihi hatta nata'allama? Apa tuh wasiatnya Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, hingga kita belajar. Du'auhu li auladihi wa ahfadihi, doanya Nabi Ibrahim dan untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya muqimas shalah, orang yang selalu melaksanakan salat. Mukim tuh bukan ada, tapi mukim. Ya, mukim. Saya punya buku tentang Nabi Ibrahim, cerita yang menakjubkan tentang Nabi Ibrahim, dan buku tentang salat, ya, gimana mukim, gimana munajat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah, bi ahli salat. Rabbana taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doa kami. Yad'u lahum bi iqamati shalah humul dzurriyya wa dzurriyyah. Ya, Nabi Ibrahim mendoakan kepada mereka untuk melaksanakan salat. Mereka adalah para zurriyahnya, keturunannya. Bapak-bapak, doain selalu anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, ya, kerabat kita, biar jadi ahli sholat. Orang yang ahli sholat insya Allah berkah, ya, selamat. Wa karrara du'a bi nafsil ma'na, dan Nabi Ibrahim terus mengulang-ulang dengan makna yang sama. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang kagak ada tanamannya sama sekali, di sisi rumahmu yang muharram, yang suci. Rabbana, wahai Tuhan kami, semata-mata aku letakkan Nabi Ismail di situ sama istriku, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Bapak-bapak, di buku saya itu saya ceritakan itu betapa romantisnya ini. Ada perasaan yang begitu besarnya. Nabi Ibrahim setelah Allah kasih anak Ismail kan dibawa ke Ka'bah. Sampai di situ Allah melihat hatinya Nabi Ibrahim sudah mulai ta'alluq kepada anaknya. Ya, Allah kagak pengen tuh. Ya Ibrahim, kenapa kau aku jadikan kekasih Allah? Li annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Karena engkau telah menjadikan hatimu hanya untuk khusus Allah aja. Kan diuji Nabi Ibrahim, datang malaikat menyeru manusia, Allah langsung goyang hatinya, wajilat qulubuhum. Ya akhi, wahai saudaraku, tolong sebutkan yang kedua kalinya. Kata malaikat, la adzkuruka majana. Oh maaf, saya enggak akan nyebutin cuma-cuma, harus ada bayarannya. Majana, gratis lah. Disebutin lagi dengan suara yang lebih enak, Allah. Langsung Nabi Ibrahim mabuk cinta kepada Allah. Wahai saudaraku, sebutin lagi yang ketiga kalinya, ambil semua hartaku, anakku semuanya. Ada begitu. Ya, diuji. Nah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, hatinya ini mulai apa? Ibrahim hijrah sana ke Palestina, dakwah. Bayangin, disuruh ninggalin istrinya sama anak yang masih kecil di lembah yang kagak ada apa-apaan saat itu. Bayangin bapak-bapak sampai pergi, ini suka keluar kota tugas. Tenang, isinya ada ATM, rumah ada, ya, apa-apa nggak usah, tinggal pencetnya keluar. Dia ditinggalin kagak bawa apa-apaan.
Bayangin. Ini kan cerita gila ini, nggak masuk akal ini. Ya, hanya orang-orang soleh yang paham tentang ini. Dalam menjaga keutuhan cintanya kepada Allah. Ya. Tapi Nabi Ibrahim mau berjalan, Abah, kata istrinya, ini perintah Tuhanmu ya Abah. Nabi Ibrahim diam aja. Abah sampai 3 kali itu. Ya, maka saya kasih namanya kisah romansia hakikiyah. Ada romansianya karena berpautan dengan hati perasaan. Nabi Ibrahim diam aja, kata istrinya, jika ini perintah Tuhanmu, saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan. Nabi Ibrahim berjalan, dipandangin terus. Ya kayak istri kita kalau kita kerja mau keluar, lihatin. Nabi Ibrahim kagak nengok ke belakang, hatinya nggak kuat. Dan ini juga harus dia berjalan karena dia dai, harus terus berjalan. Kagak boleh mundur, kalah jangan. Ya, berjalan, ada tugas lagi yang mundur. Jalan ya, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mau kerja, anak sakit, nggak kerja jadi terus berjalan, tawakal. Tapi apa? Pas udah nggak kelihatan sama mata istri, diangkat tangan doa. Nah ini doanya yang mahal, yang berkah sampai saat ini, buah-buahan ada semuanya. Ya. Baik. Ahammu syai'in yubhatsu anhu huwa iqamatus shalah. Ya, sesuatu yang paling penting diutusnya adalah apa? Iqamatus shalah, mendirikan shalah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim mewasiatkan salat. Ya banihi, kepada putra-putranya. Dan Yakub juga berikan wasiat kepada putra-putranya, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama Islam ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lagi ya. Ada lagi. Husnul khatimah ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, ingat dulu sedikit. Nah, tadi kan doa-doa para nabi, saya angkat sedikit juga diceritain. Jadi di buku ini saya muatkan di halaman 105 di kitab Sa'adatud Daraini 239. Itu kitab tebal banget, hampir 700 halaman, isinya jutaan berarti ya, selawat. Ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama yang punya kitabnya, dan hidupnya sesibuk apapun jadi mufti, beliau setiap pagi sore 5.000 salawat. Sampai hari masih hidup. Bapak-bapak berapa salawat? Ini 5.000. Ya. Nah, di situ beliau menyebutkan ketika Nabi Musa ra'a keutamaan yang ada dalam umat Rasulullah, dia pengen minta, ya Allah, jadikan saya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak-bapak beruntung jadi umatnya Rasulullah. Saya juga ngumpulin tuh dari kitab yang kita baca, ya, walaupun sudah ada, saya lihat buku, saya ngaji sama Kiai Saifullah Murajaah, baca bareng tentang kitab Khasais Ummah Al-Muhammadiyah, bagus banget, punya Sayyidul Malik, Sayyidul Walid, Syekh apa Imam Malik ya, yang di Mekah, siapa? Sayyid Imam Alwi Al-Maliki. Nah, itu tentang Khasais Ummah Al-Muhammadiyah itu. Saya kumpulin juga ya dari beberapa kitab lain. Salah satunya apa? Bapak-bapak beruntung jadi umat Nabi, keluar masuk kuburan bawa dosa banyak banget. Nanti pas dibangkitkan faqad ghufira dzunubuh. Ya ampun dosa-dosanya. Berkah apa? Kita yang masih hidup tuh suka tahlilan, ngirimin doa-doa. Ya, asarnya. Nah, Nabi Musa pengen banget menjadi umatnya Rasul ketika melihat keutamaan yang ada dalam umat Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian ayyajalahum minhum bi amrihi fa amarahu ay yusalli alaih. Kata Allah, udah selawat aja nih sama Rasulullah.
Ya. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrari wa manba'il anwari wa jamalil kaunaini wa syarafid daraini wa sayyidil thaqalaini al-makhsusi biqaba qausaini. Ini adalah salawatnya Nabi Musa alaihissalam. Masuk ke dalam tipe salawat sanaiyah. Saya membagi salawat tipenya, ada salawat adadiyah, madadiyah, sanaiyah, ada nasriyah, ada khitabiyah, ada syuhudiyah 4. Ini pujian semua isinya. Ya Allah, cucurkanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Udah nyebut tuh. Nabi Musa aja nyebutnya pakai sayyidina. Ya. Ketika lagi Mi'raj kan dikumpulin tuh di masjid Baitul Maqdis. Rasulullah disuruh jadi imam. Makmumnya para ulul azmi. Ada Nabi Musa di situ. Maka beliau sadar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, khatamil anbiya, penutupnya para nabi. Wa ma'danil asrar, artinya dalam diri nabi itu termuat lembaga lepengan-lepengan rahasia-rahasia Allah. Wa mambail anwar, tempatnya, sumbernya cahaya-cahaya Allah. Wa jamalil kaunaini, keindahan dunia dan akhirat ada dalam diri nabi. Wa sarafid darain, kemuliaan dunia dan akhirat juga. Wa sayyidi thaqalain, nabi adalah pemimpin jin dan seluruh manusia. Bayangin, al-makhsusu, yang dikhususkan, biqaba qausain, ya, di ketika Isra Mi'raj Nabi sama Allah duduk dengan begitu dekat. Ya. Nah, ini adalah bentuk selawat tipe sanaiyah, pujian, ya, yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Udah baca selawat ini aja, nanti kamu mendapatkan keberkahan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut udah. Pengen sih selembar lagi sama ini bolak balik. Masih? Hah? Cukup? Baik. Jamaah sekalian, sekarang kita puasa kan, insyaallah ya. Ini hari Arafah. Kemarin Ustaz Faisal bilang kita ngaji nanti kagak sarapan ya. Nah, iya siap. Ya, kita udah sarapan rohaniyat ya, insyaallah. Dan salah satu yang mengembirakan kita begini jamaah. Sekarang saudara kita yang berada sedang melaksanakan ibadah haji, insyaallah mendapatkan pahala apa? Laisal lahul jazaa'u illa jannah, surga. Ya, dan kita orang yang ngaji kayak gini, saya tuliskan dalam buku saya Kun Aliman wa Muta'alliman, pas babnya fadlul hudur fil majalis, apa? Man ghada ila masjidin, barang siapa yang bergegas menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia kagak pengen apa-apa kecuali ingin mempelajari yang baik-baik. Au yu'allimahu, atau mengajarkan yang baik, ilmu yang bermanfaat seperti, ya, apa? Lahu ka ajri hajin taman hajjat, maka baginya pahala ibadah haji sempurna. Ya, Bapak-bapak, ini kita dulu begini nih, insyaallah kita dapat pahala ibadah haji itu, Pak. Kagak perlu bayar sekian ratus juta. Kagak perlu nunggu. Bayangin, haji yang reguler aja sudah sampai 70 juta sekarang ya. 60 berapa kayak? Ya. Itu 69, daftar tunggunya sudah 20 tahunan. Kayak aki-aki ini mau daftar udah mau 90 tahun berberangkat. Yang haji plus aja sudah berapa? Tunggunya 8-10 tahun. Bayarnya udah. Yang haji langsung berangkat, yang lagi sekarang lagi rame-ramenya. Gila. Nah, jamaah banyak sebetulnya. Saya juga mengumpulkan tuh mana-mana itu. Ngaji kayak gini nih, ada sholat subuh, kagak beranjak, nggak ngomong lain-lain kecuali ngaji dan pahala ibadah haji.
Kedua, bergegas sengaja ke masjid, pengen ngaji, pengen ngajar, dapat pahala ibadah haji. Ya, syaratnya apa? Ngajinya kagak ngantuk, nggak tidur. Ya, Allah memberikan 7 karomah kemuliaan kepada orang yang belajar, walaupun dia kagak dapat. Itu kiai jelasin apa ya? Saya nggak paham, saya nggak mudeng. Misalnya, belet lah misalnya. Allah kasih 7 kemuliaan. Fadlul muta'alim, mendapat keutamaan orang yang belajar. Dia hina khurujihi, ketika keluar dari rumahnya Allah kasih rahmat itu. Pas di dalam masjid dia ngaji, nasibun min rahmah, mendapat rahmat lagi. Lalu diampuni oleh malaikat lapor sama Allah. Di Masjid Jami Al-Ma'mur Bintar 14 ada pengajian. Walaupun besok mau lebaran tetap ada ngaji juga, nggak ngaruh ngaji. Ya, diambil. Kemudian apa? Yuktabu ta'atan madama mustami'an. Dia dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan kepada Allah selama dia dengar pengajian. Maka saya pesan sama santri saya tadi yang ikut, nanti dengar ngaji ya, kan nggak bawa kitab, jangan tidur, biar dapat ya yuktabu ta'atan. Ya, karena majlis ini luar biasa, ada malaikat banyak ini. Ya, mur'ah, jaga keberkahan. Kemudian apa? Orang yang ngaji itu ngelihat, wah itu ada izzul alim, ada zilul fasik. Lama-lama hatinya senang sama orang soleh, terbawa hubbul akhirat. Ya, ingat kata Imam Syafi'i apa? Tadi saya bawa bukunya kelupaan di tas yang lain. Majlis orang saleh itu merubah diri kita, diantaranya dari kagak ridho jadi ridho, dari sombong jadi tawadu, kagak ikhlas jadi ikhlas, cinta dunia jadi cinta akhirat. Ya, kapan-kapan boleh kita bawa itu ya, bukunya kita lagi. Ya. Jadi apa? Saya buat biar apa? Biar semangat. Dan kata siapa? Kata Al-Habib Al-Haddad apa? Yang bagi laka wirdun min ilmin nafi'. Kita harus punya wiridan berbentuk kajian-kajian seperti ini. Ilmu yang bermanfaat harus ada. Agar apa? Orang kalau 3 hari kagak dengerin nasihat, hatinya mati itu. Dan ini merupakan miras tirkah, peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ceritakan kan, Sayyidina Abu Hurairah mau ke pasar lewat masjid, lihat ada Imam Ali lagi ngajar. Hanya beberapa orang saja. Belah sana ada yang baca Quran, belah sana ada yang zikir. Dia jalan terus ke pasar, penuh pasar. Kemudian beliau bilang, ahla pasar, ya ahla suq, antum kok masih di pasar aja? Emang agak tahu apa? Ada warisan Nabi lagi dibagi-bagi di masjidnya. Antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidihi. Orang pasar dengar begitu langsung pikirannya macam-macam. Ada pembagian sembako, pembagian amplop, ada warisan Nabi, harta rampasan para yang belum terbagikan, lari semuanya ke masjid. Sampai di masjid hanya ngeliat Ustaz Faisal yang ngajar. Yang ngaji beberapa orang, situ ada yang berzikir, yang baca Quran. Marah-marah dia. Ya Abu Hurairah, ma qulta lana, apa yang Anda katakan pada kami? Kata Abu Hurairah, kamu lihat apa? Cuma ada Imam Ali lagi ngajar sama beberapa orang saja. Terus apa lagi? Di situ ada beberapa orang lagi baca Quran. Terus ada lagi berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Ya, hadza huwa miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya warisan Rasulullah. Ya, lalu beliau menyetir hadis, innama nahnu ma'asirul anbiya, sesungguhnya kami para nabi la nurithu dirhaman wala dinar, tidak mewariskan dirham, dinar, real, dolar, kontrakan, warung. Apa? Wa innama nurithu ilma wa nur. Tetapi kami mewariskan ilmu dan cahaya. Nah, itulah yang kita cari sebetulnya. Kita butuh ilmu, kita butuh cahaya. Ya, agar bimbing kita. Ya. Terakhir saya ingin sampaikan nih, saya juga muat dalam buku itu. Ini nasihat daripada Muadz bin Jabal. Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu bentuk ketakutan kita kepada Allah. Wa talabahu ibadah, nuntut ilmu adalah ibadah. Ya bapak-bapak niat kalau ngaji namanya ibadah.
Kayak kita sholat sama aja. Wa mudzakaratuhu tasbihun, ya, dan ngulang-ngulang pelajaran itu tasbih, saya dapat tasbih. Makanya saya malah senang setiap malam saya udah tasbih saya mutola'ah aja. Saya ngajar banyak, seminggu hampir 15 kitab lebih baca aja. Itu tasbih saya sama Allah. Wal bahtsa anhu jihadun. Kita mengkaji, semalam saya bukan hanya buka ini, saya buka tafsir, Sofatul Tafsir, Sawi, saya lihat perbedaan. Oh, itu jihad, kesungguhan, jihad jalan Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang kagak tahu, sedekah. Orang alim sedekahnya ilmu, orang kaya duit. Nah, jamaah sekarang saya lagi bangun lagi nih asrama putri 4 lantai. Ada rezeki boleh tuh ya. Kabarin supaya satu. Bantu perjuangan ya. Kemudian wabadlahu li ahlihi kurbah. Kita mencurahkan seluruh pikiran, hati, tenaga ya kepada orang-orang yang cinta ilmu, itu kurbah. Oke, saya kalau ada orang yang pengen benar-benar belajar, walaupun satu orang, benar-benar saya didik ya jadi orang ahli ya, karena kurbah mendekatkan. Ini metodenya Pak Abdul Hasan Asyadzili ya, walaupun satu orang diuber ke ujung dunia. Beliau dari Tunis terus berjalan sampai ke Mesir, ke Iskandaria, dapat murid satu saya, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dari beliaulah Thariqah Syadziliyah berkembang. Muridnya lagi kepada Syekh Al-Arsi, Syekh Ibnu Atal Iskandari. Asal terkembang dengan kitab hikamnya ya. Maka beliau bilang apa? Bahasa Syadzili, saya kutubi ashabi kutubi, sahabat-sahabatku, murid-muridku adalah buku-bukuku. Beliau nggak ngarang buku, tapi mencetak ulama-ulama yang ada satu di dunia diuber sama dia. Satu aja jadi banyak, tapi melempem semuanya. Itu ya. Sedikit lagi, li'annahu ya, yang nama ilmu itu. Jadi beliau selalu apa? Tadi cari orang yang benar-benar pengen ngaji, diajar sebagai bentuk kurbahnya kepada Allah. Li'annahu ma'alimul halali wal haram, karena ilmu itu adalah petunjuk, ini halal, ini haram ya. Kemudian manaru sabilal jannah, manar apa? Petunjuk menuju sorga, dan teman dalam kesendirian, kawan dalam kesepian. Ilmu itu baca enak ya. Semoga berkah, panjang umur, berikan kita futuhat, jadi orang yang cinta kepada ilmu, dan maqam anbiya wal mursalin yang paling tinggi apa? Ngajar, belajar ngajar. Semoga kita mendapatkan maqam itu bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah bis salati 'alan nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan wa jamalatan bi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil bashiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Allah Subhanahu wa taala kajian kita pembahasan kita Baitul Qarabin, mudah-mudahan yang disampaikan di tangan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian baca kitab ini di pekan ketiga di bulan Juli tahun 2024. Mengingatkan untuk pekan keempat insyaallah